Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Kita sudah bekerja sama dengan Anchor dan kita bisa didengarkan di aplikasi-aplikasi podcast ternama di Indonesia. Kita bisa didengarkan di Noise, kemudian Spotify dan Apple Podcast. Kembangkan wawasan Dengan canda. Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Yang saya masih lemas karena Kenapa gizi lu kurang bang lemes? seimbang. Gizi kurang seimbang, mungkin lu kurang gula kali. Tunggu bentar, kita masih ada di studio Box to box. dengan kita sudah bekerja sama dengan Anchor, aplikasi yang bisa mengupload podcast kalian, mengedit kalian, memberikan transisi dan gratis 100%. Iya, bisa langsung dipublish di podcast-podcast yang tersambung dengan Anchor. Saya masih shock dari minggu lalu. Dan saya masih Kenapa, terdiam Bang? karena saya baru beliin KFC anak saya ketika rekaman ini. Aduh, ya sekali-sekali kan boleh. Kan occasion. Kemarin kan lesson learn-nya adalah ya kalau lagi occasion anaknya atau lu, Iya, it's fine gitu. iya karena gue sayang banget sama anak gue. Tapi kita balik lagi sama Dokter Alin nih. Siap, kita bersama dengan Dr. Alin sekarang. Thank you Alin udah mampir. Kita namanya sedikit nih Lin, episode yang minggu lalu. siap. Kita kan kepotong gara-gara gue mau konsultasi ke dokter gizi tapi nyari asuransi dulu. Ternyata belum dapet. Makanya Iya. kita panggil lo lagi nih minggu ini nih. Kira-kira kalau konsultasi ke dokter gizi nyarinya gimana sih? Kalau sekarang kan kita udah ketolong banget sama berbagai aplikasi kedokteran ya sebenarnya. Jadi online, Oh, oke. aplikasi konsultasi online. Itu kan udah banyak tuh. Dan dokter gizi juga udah ada di platform-platform itu. Kalau ada memang juga ya? ada. Oke. Tapi kalau misalkan mau konsultasi in person ya kalau untuk gizi memang ini kalau gua ngomongin asuransi BPJS. Ya. Gitu. Kalau dari BPJS sendiri kalau gizi, kalau lo mau konsultasi ke gizi lo harus ada rujukannya dulu. Oh, ke puskesmas, posyandu. Segala macam. Ya dengan ngeliat badan gue sih pasti ya bapak harus berkonsultasi. Sorry, berarti maksudnya konsultasi itu juga di cover BPJS sebenarnya? Nah, ini area yang sebenarnya gue kurang Ya, kurang tahu juga sih. Tapi setahu gue harus dikonsulin sama dokter lain dulu. Oke. Oke. Jadi Jadi kayak coba misalkan ya. dokter penyakit dalam gitu lo kasih konsul ke dokter gizi, nah baru lo bisa ketemu dokter gizi dengan tercover BPJS. Oke. Karena siap. biasanya waktu pas gue general check up, misalnya kita ngambil general check up dulu nih, kan kelihatan nih satu badan scanning kita biasanya kan ada yang nggak sehat. Kayak waktu itu gue fatty liver. Fatty liver itu harus konsul ke dokter gizi. Oke. Karena kan berat gue kan dengan liver gue yang udah ada lemak-lemaknya di situ kan harus dibereskan gitu Siap, kan, siap, pola siap. makan dan pola hidup ya. Kayak gitu Lin ya. Ya, betul. Oke. Nah, cuman kalau misalkan memang budgetnya ada dan bisa ke klinik atau rumah sakit swasta, silahkan sih. Jadi kan sekarang kan rumah sakit dan klinik semua udah punya website. Oke. Tinggal googling aja, cari dokter yang kalian mau, atau mungkin dokternya punya sosial media mungkin Oke. yang bisa kalian lihat. Nah, pilih kemudian ya udah konsul aja. Nah, nanti konsul itu ngomongnya gimana? Mau konsul apa gitu kan? Ya. Ya tinggal bilang aja, dok saya kayaknya diet saya nggak sehat, atau Betul. saya kelebihan berat badan, atau saya pengen langsing dok. Tapi sorry Lin, sebelum ke dokter, ini dokternya harus spesialis SPGK kah atau gimana? Iya. Harus ya? Dokter spesialis gizi klinik. Harus ini ya? Ya. Bukan dokter-dokter tik tak tok tak itu ya, bukan ya? Jadi untuk ya ngebantu kita ngidentifikasi, oh ini dokternya bener Bener nih, ya, bener legit nih gitu nih Yang, dokter. yang punya kompetensi untuk mendiagnosis malnutrisi dan obesitas ya dokter spesialis Gizi gizi klinis. klinik. Oke, Oke, clear. Ya. Jadi nanti di sana akan di dokternya rata-rata sih akan dilakukan tanya-tanya ya, interview ya, ditanya dietnya kayak gimana, dan itu cukup detail. Jadi kayak benar-benar ditanya sehari lo makannya apa dari pagi sampai malam. Oke. Nanti itu akan dihitung berapa sih kalorinya yang masuk. Oh gitu. Jadi nanti kita lihat kecukupannya udah cukup apa belum, atau kelebihan apa enggak. Oke. Gitu. Terus nanti dilakukan pemeriksaan komposisi tubuh. Nanti dilihat lemak lu berapa persen, otot lu berapa persen, kurang apa enggak, lu butuh olahraga resistance training atau enggak untuk nambah massa otot itu. Kayak gitu. Baru nanti mungkin juga ada beberapa dokter yang minta mungkin hasil lab atau apa, atau mungkin lu udah bawa sendiri dari hasil MCU kayak tadi ya. Itu
Terus habis itu nanti lo akan dikasih personalized nutrition meal plan yang benar-benar disesuaikan dengan lu ya, tadi komitmen sih yang minggu lalu kita bahas kan. Semua itu kan tergantung komitmen. Dan maksudnya nggak semua orang, dokter gizi juga pasti ngerti nggak semua orang itu ada waktu untuk menyiapkan semua makanannya dia sendiri. Pasti ada waktu-waktu yang beli, ada waktu-waktu makan di luar dan segala macam. Nah itu nanti akan disesuaikan. Oh ada toleransinya juga ya dari dokter ya. Yes. Gitu. Nah itu sebenarnya dokter to dokter bisa ada bervariasi ya, tapi maksudnya in general kita akan menyesuaikan sih. Jadi bisa googling, terus berarti sebenarnya nggak ada ini ya kayak satu panduan milih dokter yang mana gitu, nggak ada ya, pokoknya ya coba itu berarti coba-coba ya, coba atau kenalan gitu kali ya. Iya, kalau dokter sampai sekarang selain bantuan dari directory online ya masih word of mouth sih. Oke. Kalau dokter. Jadi lu datang terus ditanya-tanya bang pagi siang sore. Itu jangan ditutup-tutupin ya. Biasanya memang ada tendensi kalau misalkan matanya, kalau dilihat pendengar podcast matanya mereka berdua nih jangan ditutup-tutupin ya. Aku mau tutupin apa? Dok, buka semuanya buat dokter kebuka. Tapi Lin, tadi kan waktu episode minggu lalu itu kan kita ngomongin tentang pola makan itu sebenarnya sekeluarga kan. Bapak, ibu, anak ataupun ada misalnya neneknya atau kakaknya serumah itu ya. Yeah. Apakah kita ke dokter gizi bersama-sama atau salah satunya aja menurut lo? Kalau mau ideal banget ya memang bersama-sama. Tapi kan pada kenyataannya kan nggak bisa kayak begitu. Okay. Jadi ya salah satu aja gitu. Dan apa namanya dari satu orang itu kan harapannya bisa menginfluence satu rumah gitu. Jadi bisa membawa satu rumah ke diet yang lebih baik. Tapi kalau nggak berhasil ya mendingan ke dokter gizi daripada bapak aja bisa masa kamu enggak, ya beda gitu ya. Bener kan? Bisa kan? Benar. Terus nanti kira-kira outputnya dari konsultasi sama dokter gizi itu apa Lin buat kita? Nanti tergantung dari apa yang ditemukan ketika pemeriksaan sih. Misalkan ini contoh aja kayak misalkan ada pasien udah jelas kegemukan dan segala macam, kolesterolnya tinggi dan segala macam, ya nanti yang kita kontrol ketika kita monitor ketika pasiennya kontrol ya satu berat badan, kedua komposisi tubuhnya, lemaknya gimana, udah berkurang apa belum, terus yang ketiga tadi kan kolesterolnya tinggi, ya kita targetin misalkan dalam 3 bulan dengan lifestyle intervention kolesterolnya udah bisa turun. Oh ada interval gitu. Waktu juga ya? Nggak, minggu ini konsul, minggu depan konsul. Iya, gizi tuh agak beda dengan gizi klinik itu agak beda dengan cabang ilmu kedokteran yang lainnya karena memang membutuhkan waktu. Oh. Gitu. Karena kan kita kalau naik berat badan 10 kilo karena lifestyle kita jelek, itu kan makan waktunya kan kayak setahun 2 tahun gitu kita. Sebulan 2 bulan bisa sih. Iya. Tapi 10 kilo bener setahun lah. Iya kan. Terus, maksudnya kayak kalau naiknya gede gitu juga kan nggak bisa dalam semalam kita naik. Ya sama. Untuk mereverse itu juga butuh waktu. Oh, jadi keilmuan kedokteran gizi ini beda ya kalau kita konsultasi penyakit dalam. Itu kan biasanya kan bulan depan balik ya gitu ya. Itu kalau gizi belum tentu kayak gitu ya. Kalau gizi untuk kontrolnya sebenarnya tergantung pasiennya. Kalau pasiennya kelihatan sangat termotivasi, ya kita bisa agak longgar tuh kontrolnya, bisa sebulan sekali gitu karena bagus nih pasiennya bisa comply. Tapi kalau misalkan pasiennya kelihatannya kayak aduh ini ke dokter aja kayaknya dipaksa, itu bisa seminggu sekali. Diseret sama istrinya, dokter kau tidak gitu ya. Nah yang kayak gitu pemantauannya bisa lebih ketat, bisa seminggu sekali. Gitu. Nah berarti pada saat kita konsultasi tadi kan dikasih kayak penilaian penilaian ini kayaknya mesti dikurangin bla 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 bla. Berarti baik lagi nanti ke orangnya yang akan ngatur setiap hari dia makannya harus ngikutin guidance itu ya. Jadi kayak dan biar nggak bosan kan harus dibikin variasi kan. Berarti memang itu dibalikin lagi ke pasiennya untuk bikin variasi selama nggak keluar dari guidance yang udah dibuatin gitu. Sama gue tambahin lagi, hilangin Instagram makanan, all you can eat. Karena itu kan akan memboosting influencernya dia kan. Benar kan Lin? Benar. Jadi godaannya dikurangi. Sama promo-promo. Iya, karena kan kita ngeliat handphone kan. Lo udah agak makannya juga udah teratur. Tapi sosial media lo nggak lo rubah, sama aja sih menurut gue sih. Tapi ada panduan nggak? Maksudnya misalnya kita udah konsultasi gitu, ada tempat nggak untuk kita tuh belajar atau cari tahu ini loh variasi makanan yang cocok? Apa sebenarnya kan tetap di Instagram ada bang? Ada.
Ada sih, cuman gue gak tahu ya ini ada nggak dari Kemenkes tadi kan. Kalau Kemenkes kan yang di episode minggu lalu kan dia ngomongin tentang tumpeng gizi seimbang kan. Yeah. Mungkin di situ tadi Alin juga bilang ngomongan udah ada menu-menunya juga ya Lin ya? Atau di situ ya? Yang di tumpeng gizi seimbang sih kalau menu spesifik sih nggak ada. Komposisinya aja. Ya. Ya tapi mungkin lu butuh komunitas kali ke Kemenkes. Hai guys. Iya, bisa juga ya ada forum-forum untuk saling bantu satu sama lain ya. Iya, jangan mau kalah sama forum diet keto. Iya dong. Ya, sorry deh, jadi bahas nih. Karena ngomong keto kan jadi kepo. Enggak apa-apa kan, dia kan juga ngatur pola makan juga kan. Diet seperti itu gimana sih maksudnya menurut pandangan dari sisi yang objektif ya dari Kemenkes yang beredar kayak OCD keto itu gimana sih sebenarnya gitu loh? Kalau itu gue nggak bisa speak for Kemenkes. Kalau ini purely pendapat pribadi gue aja ya. Diet-diet kayak gitu tuh kayak misalkan keto diet itu kan sebenarnya untuk pasien epilepsi. Oh gitu. Berarti bukan buat semua orang. Awalnya itu untuk mengontrol gejala epilepsi. Oke. Itu untuk menurunkan aktivitas di otak. Jadi dia nggak kejang-kejang terus. Nah, cuman dilihat ternyata bisa nurunin berat badan juga. Jadi ada efek samping ya istilahnya. Jadi dipakai untuk nurunin berat badan. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir keto itu yang sebenar-benarnya keto. Karbohidrat itu hanya 5%. Wih, kecil banget. Ini untuk yang pasien epilepsi ya. Yang buat pasien ya. Yang untuk pasien epilepsi. Jadi keto yang original itu yang kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya nggak seimbang. Kan lu tetap butuh karbohidrat. Lu kan bukan orang epilepsi yang butuh menurunkan aktivitas saraf-saraf di otak lo. Gitu kan. Lu adalah orang normal yang berjalan, beraktivitas, dan mungkin kalau udah ada motivasinya lu olahraga gitu kan. Nah, itu semuanya masih butuh karbohidrat. Lu mikir kerja sehari-hari itu masih butuh karbohidrat. Ada tuh yang diet nggak pakai garam tuh, apa enggak lu? Iya, udah dia tanpa garam. Udah nggak usah nyari-nyari dulu. Seminggu temen gue ditanya tuh loadingnya agak lama tuh. Enggak, itu juga bukan masalah makan sih. Apa tuh? Siapa tuh dia bang kurang. Iya, gue mau ngebungkus yang tadi ya. Jadi gue nggak ini gue pasti diserang nih sama orang-orang yang keto nih kalau gue ngomong. Enggak lah, ini kan pendapat pribadi. Kayak gini. Tapi ini pendapat pribadi gue. Okay. Pendapat pribadi gue adalah diet yang nggak seimbang itu adalah diet yang nggak sustainable. Nah itu berat badannya yoyo ya. Kadang naik, kadang turun. Itu berat badan yoyo ya, kayak gitu ya. Nggak seimbang ya. Jadi sebenarnya keto bisa dijadikan alat untuk menurunkan berat badan. Tapi ujung-ujungnya lo harus balik ke balance diet. Balance diet. Untuk mempertahankan berat badannya. Ya, dan ini kan kita dari sisi ilmiah ya Lin ya. Ini dari sisi ilmiah, ujinya ada, terus standarnya juga udah ada dari Kemenkes ya kan. Ya lo mau jalanin diet kayak KT kayak keto kayak OCD kayak DCD kayak ya terserah, balik lagi ke orang masing-masing dong. Siapa diet horoskop juga terserah ya kan. Diet golongan darah. Cuman tadi yang gue mau coba garis bawahi ketika kita udah ke dokter. Nah, ini kan tadi lo ngomong sustainability dari balance diet ya. Apakah gue seumur hidup harus ke dokter gizi? Tentu enggak. Enggak ya? Karena sebenarnya kan kalau dokter gizi itu kita hanya membantu ngatur. Karena kan untuk personalized nutrition kan nggak semua orang bisa ngatur sendiri. Betul. Expertise-nya ada di kita. Setelah kita ngatur dan ajarin, kalau lu udah bisa menerapkan dengan baik, berat badan lu udah terkontrol, ya silahkan aja lepas kontrol, nggak apa-apa. Asal lu bisa mempertahankan lifestyle itu gitu. Nah, pengalaman lo nih Lin ya, atau dari jurnal-jurnal yang lo baca untuk masyarakat Indonesia lah, atau enggak Jakarta dengan pekerja yang biasanya tuh dia berapa kali ke dokter gizi ketika dia punya masalah gitu loh, rata-rata aja 5, 6? Sebenarnya kayak gitu kurang bisa dilihat ya datanya. Generalisir sih, karena kan emang gue lihat pasien setiap hari satu terus kayak nggak gue kumpulin untuk jadi sebuah sampel sebuah gitu ya? data. Tapi memang itu benar-benar tergantung lagi dari orangnya sih. Ada yang datang cuma sekali doang nggak balik lagi. Itu ada. Cuma mau ngetes doang. Aku juga bisa. Gitu. Karena mungkin ngerasa kayak aduh terlalu berat atau apa gitu. Tapi ada juga yang balik bisa sampai 4-5 kali. Ini pengalaman gue di orang-orang yang memang udah ada penyakit dasar ya, bukan orang yang sehat ya. Dia bisa balik 4-5 kali gitu dan ada hasil gitu. Gitu.
Oh keren ya Nick ya. Oke. Nah, boleh kasih info nggak sebenarnya untuk sekali kunjungan tuh range-nya berapa sih? Tergantung prakteknya di mana itu. Oh siap. Pinter temen lo, pinter. Tadi gue udah males ngebahasnya. Kalau range pakai tadi gue bilang. Cari aja lu tadi BPJS kan juga ada. Coba ya kan siapa tahu lu memang punya penyakit di badan lu kan. Kalau di BPJS kan aman. Ya dong. Kalau lu mau ngetes ya punya uang ya mendingan medical check up dulu. Ya dong, kelihatan. Lu kan masih dibayarin medical check up-nya. Setahun sekali. Kan kalau kayak gini masih mending. Ada banyak orang yang gak bisa bayar medical check up loh Nick. Iya sih benar. Tapi medical check up-nya ketika dibayarin kantor lu ke dokter gizi gak? Enggak. Makanya nih ini podcast episode ini membuka mata nih. Sangat. Sama. Lu langsung kepikiran nih jadi. Ini gue langsung nyari tuh. Langsung ngelihat keluar jendela. Aduh. Di depan mata kita nih ada brand-brand makanan nih Pak. Aduh salah gue makan dari kemarin. Tapi Lin untuk ini kan udah jelas nih minggu lalu terkait tumpeng gizi seimbang, piringku ya. Piringku ya tadi. Isi piringku. Terus lo tadi juga di episode sekarang udah ngomongin lo ke dokter gizi juga nggak apa-apa bisa lewat BPJS. Ini kan udah mulai kegambar nih sebenarnya nih. Kalau pendengar kita udah dengerin episode yang kemarin sama yang sekarang. Nah untuk spesialis dokter gizi nih sebenarnya di seluruh Indonesia udah ada nggak sih? Atau dia baru ada di kota-kota besar atau gimana Lin? Untuk sebaran yang seluruh Indonesianya sebenarnya masih dibutuhkan sih. Jadi masih ada kekurangan di daerah-daerah yang bukan kota besar. Tapi kalau di kota besar udah lumayan. Udah lumayan ya. Karena ini akan nyambung ke episode selanjutnya. Siap. Kita akan ngomongin jumlah dokter. Oke, menarik jumlah nih. dokter. Kedokteran ya. Edukasi ya sekarang. Edukasi. Gila episode ini. Udah ngomongin asuransi, investasi, kesehatan. Tapi baik lagi seperti tadi quote-nya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan. Jadi gue langsung segera browsing dan mungkin gue langsung ngunjungin teman gue nih. Yang mana? Alin mungkin mau promosi mungkin. boleh kalau ada Instagram atau apa boleh Lin, silakan Lin. Iya, jadi kalau dokter itu sebenarnya secara kode etik tidak boleh mempromosikan diri sendiri. Oh gitu. Salah kita. Sorry Lin, nggak tahu kita. Nggak apa-apa. Mungkin memang banyak orang yang belum tahu. Karena ada loh dokter yang promosi kalau gue lihat. Aduh, arahnya ke sana. Dokter, bukan dokter, beda dokter. Jangan menggiring gua ke jurang ya. Yo, ini memang podcast kita tuh tepi-tepi jurang sedikit tepi jurang ya. Udah, kita berarti emang nggak boleh. Ya, tapi emang nggak boleh dan gua sendiri pun baru lulus minggu lalu. Iya, jadi jangan sampai terrevisi. Wisuda belum berarti kan kawan ini? Udah wisuda. Minggu lalu itu wisuda. Oh, minggu lalu wisuda. Jadi ijazah udah pegang. Pokoknya tenang. Ijazah udah pegang. Aman ya. Tapi kalau mau konsultasi ke dokter gizi manapun yang harus ada spesialis gizi klinis. Yes, betul. Dimanapun kita juga berharap di kota-kota besar juga sudah ada karena memang jangan sampai masyarakat Indonesia kayak Amerika. Karena Amerika sekarang sudah banyak yang obesitasnya cukup tinggi nih. Parah sih. Parah. Dan negara kita harusnya negara kepulauan, tropis. Lo berenang juga bisa, cycling bisa, lari bisa, ya kan? Mungkin itu salah ya loh. Kenapa? Jangan salah loh, di Indonesia itu kan awalnya bebannya kan malnutrisi aja. Terus sekarang kegemukan udah mulai naik. Masa sih? Masa sih? dari data yang dari anak-anak, dari Riskesdas itu masalah gizi pada anak itu sudah ganda. Stunting banyak tapi kegemukan juga banyak. Serius tuh, stunting kan kurang gizi ya? Ya kurang gizi. Kalau kegemukan juga udah mulai naik, mulai setara angkanya. Jadi apalagi di kota-kota besar gitu dengan lifestyle yang mulai ke arah western diet. Iya. Gitu. Jadi memang sebenarnya di Indonesia ini juga udah mulai. Oke. Tapi tidak ada kata terlambat untuk mencoba ya Nick ya. Siap. Kita bisa konsultasi juga kan kalau misalnya memang butuh bantuan kan. Berarti kalau sebulan lagi ketemu Alin gizi kita mulai membaik. Mulai seimbang, seimbang. Harus dong. Harus semangat. Kalau enggak dia akan ngomel. Lu enggak usah undang gua lagi. Percuma diundang. Bikin podcast doang enggak dipraktekin ya kan. Pendengar lo diucap-ucapin, lu sendiri kagak. Oke Lin, thank you ya. Thank you ya Lin ya. Thank you.